warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat seperti yang telah diterangkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Allah ibaratkan lautan dijadikan tintanya, ranting-ranting dijadikan penanya, dan langit dijadikan kertasnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu wa taala mengubah kenikmatan tersebut menjadi bencana kepada kita. Pastinya kita tidak mau kenikmatan yang amatlah enak yang kita nikmatkan di dunia ini, yang kita buat senang-senang, berubah menjadi bencana. Mesti kita tidak mau, karena kenikmatan tersebut amatlah enak ketika dinikmati di dunia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, yang ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia di bumi ini. Beliaulah yang telah membawa ajaran Islam di dunia ini, di bumi ini sampai saat ini yang masih kita nikmati. Maka dari itu kita harus manfaatkan, kita harus menghargai perjuangan Rasulullah dengan kita harus selalu memperdalam ilmu agama kita. Kita harus selalu meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beradanya saya di sini, saya akan menyampaikan tausiah yang bertema tentang menjadi kepribadian Al-Ma'un. Quran ini memiliki 7 ayat. Arti dari Quran surat Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran surat ini untuk sebagai peringatan kepada kita, untuk sebagai memperingatkan kepada kita. Saya akan bacakan Quran surat Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يطوع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون wa yamna'unal ma'un. Yang artinya pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba-hambanya, langsung Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di ayat kedua, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Kenapa orang yang menghardi anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama? Karena orang yang menghardi anak yatim yaitu orang yang tidak mau merawat anak yatim,
mereka yang menelantarkan anak yatim, mereka yang selalu mengambil hak anak yatim, dan mereka yang selalu menjadikan budak anak yatim. Karena ada orang yang mereka mau untuk merawat anak yatim karena niat tertentu. Mereka ingin menjadikan anak yatim tersebut menjadi budak untuk mereka. Mereka ingin menyuruh-nyuruh anak yatim tersebut dan mereka menjadikan pembantu anak yatim tersebut. Mereka yang selalu tidak menghargai anak yatim, padahal seharusnya ketika ada anak yatim kita harus selalu menghargai mereka, kita harus selalu menyayangi mereka. Karena anak yatim mereka sudah tidak memiliki orang tua. Mereka yang tidak memiliki orang tua, bahkan mereka sudah tidak bisa menafkahi diri mereka sendiri, atau mereka belum bisa menafkahi diri mereka sendiri. Maka dari itu, kita sebagai orang yang masih sehat walafiat, kita yang masih memiliki kedua orang tua, kita harus menjadi orang tua kedua kepada anak yatim tersebut. Kita harus menyayangi mereka, kita harus merawat mereka, kita harus menjaga mereka. Karena anak yatim adalah anak yang patut untuk kita tolong, adalah anak yang wajib untuk kita bantu. Dan intinya kita sebagai anak yatim, kita sebagai orang yang mampu, kita yang masih memiliki kedua orang tua, kita harus selalu senantiasa untuk menyayangi anak yatim. Masuki poin yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kenapa orang yang tidak mau memberi makan orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama? Karena mereka diberikan kenikmatan, mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk mereka sedekahkan, untuk mereka infakkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Salah satunya yaitu orang miskin. Allah memberikan kita kenikmatan tersebut untuk kita manfaatkan, untuk kita pedalami, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya untuk kita bersedekah ke orang miskin. Karena orang miskin adalah orang yang sudah tidak bisa mencari pekerjaan, orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan, mereka yang sudah tidak mampu. Apalagi ketika orang miskin yang sudah lansia, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Mereka yang butuh bantuan harus kita tolong. Karena kewajiban seorang muslim adalah saling tolong menolong kepada sesama. Maka dari itu, ketika kita ada orang miskin di sekitar kita, kita harus tolong, kita harus bantu mereka, kita harus berikan mereka makanan pokok. Karena makanan pokok adalah inti dari semuanya. Ketika mereka tidak makan, mungkin mereka sudah tidak ada. Dan ketika kita memiliki harta yang lebih, karena itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita harus sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena semua harta tersebut bukan milik kita semua, sebagian tersebut adalah milik orang lain. Masuki poin yang ketiga, yaitu celakalah orang yang sholat. Kenapa sih orang yang sholat celaka? Kenapa sih Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Ma'un, celakalah orang yang sholat? Kita jangan langsung mengambil intinya, kita jangan langsung spontan mengambil inti dari ayat tersebut. Kita harus pahami dulu ayat tersebut. Coba kita lihat lanjutan dari ayat tersebut, arti dari ayat tersebut, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, orang yang mendustakan agama salah satunya yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Mereka yang selalu menunda-nunda sholat, mereka yang selalu menunda-nunda sholat, mereka yang selalu mengakhir-akhirkan sholat,
dan mereka yang selalu meninggalkan sholat. Mereka mementingkan pekerjaan mereka daripada ibadah menyembah kepada Allah. Padahal sholat adalah suatu amalan yang ketika kita mati nanti, yang di akhirat pertama kali yang akan ditanya, bagaimana sholatmu di dunia ini? Berapa kali kau sehari sholat di dunia ini? Sholat adalah suatu amalan yang akan pertama kali ditanya oleh malaikat ketika di akhirat nanti. Maka dari itu, kita ketika masih memiliki kesempatan, masih memiliki kesehatan, kita harus manfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya yaitu dengan sholat tadi. Kita dengan sholat tersebut, kita mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita yang mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita harus manfaatkan kesempatan tersebut untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memasuki poin yang selanjutnya, yaitu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang berbuat riya. Riya yaitu dalam bahasa lain yaitu artinya sombong. Orang yang sombong adalah orang yang selalu memperlihatkan, memamerkan kelebihan dari dirinya atau memamerkan hal yang mereka miliki. Contohnya ketika mereka diberikan jabatan yang lebih tinggi, mereka diangkat menjadi gubernur, mereka pasti akan sombong dan mereka pasti akan lupa dengan kehidupan sebelumnya, bahwa mereka telah merasakan kehidupan yang tidak enak. Mereka merasakan kehidupan yang di bawah. Maka dari itu, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, sedikit saja kita jangan selalu sombong, kita jangan memamerkan kelebihan kita. Ketika kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus syukuri karena alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita. Masuki poin yang terakhir, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Kenapa orang yang enggan memberikan bantuan termasuk orang yang mendustakan agama? Karena mereka telah diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kita salah satu yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang lebih, kita harus manfaatkan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satunya memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Karena harta tersebut bukan semua milik kita. Ada hak orang lain di dalam harta tersebut, maka dari itu kita harus jadikan harta tersebut bantuan kepada orang lain, orang yang tidak mampu. Itu semua ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Itu semua adalah jawaban yang pasti, karena Allah sendiri yang bertanya dan Allah sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin cukup sekian tausiah yang saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun, man jada wajada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.